Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Puji syukur atas anugerah kasih Tuhan sepanjang hari kita telah dilindungi dan dijaga oleh Yesus Kristus. Saat ini kita mau mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan, yuk kita sama-sama memuji Tuhan dengan menyanyi Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Sebelum kita mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan yang yuk kita sambut dengan satu pujian, yaitu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ya, kita harus senantiasa selalu mencintai Yesus, mengagungkan Yesus di dalam kehidupan kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini
adik-adik. Wah, senangnya ya, hari Minggu ini kita masih bisa berkumpul bersama untuk ibadah sekolah minggu. Nah, meskipun hari ini kita hanya bertemu secara online, tetapi itu tidak mengurangi rasa syukur dan rasa sukacita kita. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Jadi, adik-adik di rumah boleh siapkan Alkitabnya ya. Boleh cari posisi duduk yang nyaman, oke? Posisi duduk yang enak supaya ketika adik-adik mendengarkan firman Tuhan, adik-adik bisa mendengarkannya dengan serius ya. Nah, sebelum Lause mulai pemberitaan firman Tuhan hari ini, Lause akan pimpin kita di dalam doa. Ya, adik-adik boleh bersikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup mata. Ya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Semalam kami boleh beristirahat hingga di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih kami masih boleh bangun dengan nafas kehidupan yang baru, dengan kesehatan yang Tuhan berikan. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberkati dan menyertai kami, supaya apa yang disampaikan oleh Lause boleh kami dengarkan dengan baik, sehingga kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Minggu lalu kita sudah belajar ya, meskipun masih kanak-kanak ya, tetapi Tuhan Yesus sudah mengerti, sudah mengasihi, bahkan mentaati firman Allah. Nah, hari ini kita mau belajar sesuatu yang lain mengenai Tuhan Yesus dan firman Allah. Jadi hari ini kita akan membaca Alkitab kita dari Matius 4 ayatnya yang ke-23 ya. Adik-adik di rumah boleh dibuka Alkitabnya dari Matius 4 ayatnya yang ke-23 ya. Lause akan membacakan untuk kita semua. Nanti adik-adik dari rumah mengikuti juga ya. Matius 4 ayatnya yang ke-23 dengan judul perikop Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Nah, kira-kira dari bacaan kita tadi, apa ya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus mengajarkan banyak orang dan berkhotbah tentang kerajaan Allah, berkhotbah tentang kabar baik. Nah, kira-kira menurut kamu, kenapa ya Tuhan Yesus harus mengajarkan banyak orang tentang kabar baik itu? Supaya setiap orang atau supaya banyak orang yang mengetahui tentang pengampunan dosa, ya, mengetahui tentang apa yang Tuhan Yesus percayai tentang Allah dan bagaimana cara kita bisa mempercayai Allah. Begitu ya. Nah, Tuhan Yesus ini mengajarkan banyak orang di mana-mana. Ya. Yang pertama, Tuhan Yesus mengajarkan di sinagoge. Ya. Sinagoge itu adalah tempat yang biasa orang Yahudi gunakan untuk membaca firman Tuhan dan juga untuk berdoa. Nah, selain itu Tuhan Yesus juga mengajarkan firman Tuhan ketika dia pergi ke desa, dari satu desa dia pergi ke desa lain gitu ya. Bahkan ketika Tuhan Yesus mengunjungi teman-temannya di rumahnya pun dia tetap mengajarkan firman Tuhan. Bahkan saat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus pun Tuhan Yesus tetap mengajarkan firman Allah. Nah, kita mau buka lagi Alkitab kita dari Lukas 24 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-32.
Ya, adik-adik di rumah boleh buka Alkitabnya dari Lukas 24 ayat 13 sampai yang ke-32. Ya, Lause akan membacakan untuk kita semua. Nanti adik-adik mengikuti ya dari rumah. Lukas 24 ayat 13 sampai 32. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka. "Apakah itu?" Jawab mereka. "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Ya, dari bacaan kita tadi, kita mendengar sebuah cerita ya. Jadi setelah kebangkitan Tuhan Yesus, ada 2 orang yang berjalan menuju ke Emmaus. Ada satu tempat namanya Emmaus. 2 orang ini berjalan menuju ke Emmaus. Nah, di perjalanan 2 orang ini membicarakan tentang Tuhan Yesus. Nah, ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba Tuhan Yesus datang menghampiri mereka dan berjalan bersama dengan mereka. Lalu Tuhan Yesus bertanya, "Apa yang sedang kalian bicarakan sementara kalian sedang berjalan?" Lalu salah satu dari 2 orang tadi menjawab, "Kami sedang membicarakan tentang Tuhan Yesus. Kami pikir dialah yang kita harapkan untuk menjadi juru selamat." Lalu Tuhan Yesus mendengarkan cerita mereka tentang kisah mereka ya. Nah, setelah itu Tuhan Yesus berkata, "Betapa lambannya sekali hati kalian karena tidak percaya dengan perkataan para nabi." Ya,
Jadi dua orang ini tidak percaya dengan perkataan para nabi yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus hidup. Begitu. Mereka masih menampilkan muka yang sedih, mereka muram, mereka tidak bersuka cita karena mereka kira Tuhan Yesus sudah mati dan tidak hidup. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kalau mereka itu adalah orang-orang yang tidak percaya. Mereka tidak ingat akan janji-janji Allah. Ya. Nah, tadi di ayatnya yang ke-27 sudah dikasih tahu nih, kalau Tuhan Yesus itu menolong kedua orang yang tidak percaya ini. Nah, kira-kira dengan cara apa ya Tuhan Yesus menolong kedua orang ini? Ada yang masih ingat? Iya, benar sekali ya. Tuhan Yesus menolong mereka dengan cara menjelaskan mengenai firman Tuhan ya. Dimulai dari Perjanjian Lama, bahwa Perjanjian Lama itu menceritakan tentang Tuhan Yesus, menceritakan tentang dirinya sampai kepada kisah nabi-nabi ya. Nah, lalu saya lanjutkan lagi ya ceritanya. Nah, jadi setelah mereka sudah sampai di tempat tujuannya, yaitu di Emmaus ya, kedua orang ini memaksa Tuhan Yesus. Mereka memaksa untuk Tuhan Yesus bisa tinggal sebentar bersama dengan mereka ya, karena hari sudah malam, matahari sudah hampir terbenam, sehingga mereka meminta Tuhan Yesus untuk tinggal bersama dengan mereka. Akhirnya Tuhan Yesus pun mau. Tuhan Yesus masuk bersama-sama dengan mereka. Nah, di situ mereka duduk bersama, mereka akan makan bersama. Lalu ketika waktu makan, Tuhan Yesus mengambil roti. Tuhan Yesus mengambil roti kemudian memecah-mecahkannya. Nah, hal inilah yang membuat kedua orang tadi ini dibukakan matanya. Akhirnya kedua orang ini mengingat dan mengenal, oh ternyata orang yang tadi berjalan bersama dengan kami, orang yang makan bersama dengan kami, dia adalah Tuhan Yesus. Ya, akhirnya kedua orang ini sudah mengenali Tuhan Yesus. Nah, tetapi ketika kedua orang ini sudah mengenali Tuhan Yesus sudah meninggalkan mereka. Tuhan Yesus sudah lenyap, sudah hilang ya dari hadapan mereka. Nah, ketika mereka sudah menyadari bahwa itu adalah Tuhan Yesus ya, yang tadinya mereka muram, yang tadinya mereka sedih, sekarang mereka sangat bersukacita. Mereka sangat girang karena Tuhan Yesus hidup. Ternyata apa yang dikatakan oleh para nabi itu benar, bahwa Tuhan Yesus hidup. Setelah itu mereka berdua langsung pergi kembali ke Yerusalem untuk memberitakan kepada murid-muridnya yang lain ya. Mereka akan menyampaikan, benar Tuhan Yesus hidup ya. Ternyata benar Tuhan Yesus telah bangkit ya. Sehingga semua orang menjadi tahu bahwa Tuhan Yesus hidup dan Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, dari kisah ini ya, kita bisa sama-sama belajar bahwa Tuhan Yesus mewartakan, Tuhan Yesus mengajarkan firman Allah, maka kita pun juga harus melakukannya ya. Kita juga harus mewartakan, mengajarkan firman Allah kepada banyak orang. Ya. Sekarang kita mau buka lagi Alkitab kita dari Markus 16 ya. Markus 16 ayatnya yang ke-15 ya. Adik-adik boleh buka Alkitabnya dari Markus 16 ayat 15 ya. Lause akan membacakannya, adik-adik mengikuti ya. Markus 16 ayatnya yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk ya. Nah, jadi Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada kita untuk mewartakan, untuk mengajarkan firman Allah, menyatakan kabar baik gitu ya. Nah, murid Tuhan Yesus pun sudah melakukannya ya. Murid Tuhan Yesus sudah pergi untuk memberitakan firman Allah ya, untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus.
Nah, kita juga adalah murid Tuhan Yesus. Ya, berarti kita juga harus mewartakan, harus menyatakan firman Allah. Lause sangat senang sekali karena Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kita orang-orang yang menyatakan firman Allah. Ya, siapa yang bisa sebutkan apa contohnya? Siapa contohnya? Ya, contohnya dia adalah seorang pendeta, ya. Seorang pendeta itu juga mewartakan, mengajarkan firman Allah. Nah, selain pendeta juga ada siapa? Ada guru sekolah minggu, ya. Ada kakak-kakak, ada orang tua, ya. Itu adalah orang-orang yang bisa mengajarkan firman Allah. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika mereka sedang mengajarkan firman Allah? Nah, kita harus mendengarkan, ya. Kita harus mendengarkan dengan benar mengenai firman Allah. Kita harus mendengarkan supaya kita bisa mentaatinya, ya. Jadi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa melakukan firman Tuhan. Ya. Selain itu, kita juga harus mendengarkan supaya kita bisa mewartakan dan mengajarkan firman Allah kepada orang lain. Nah, jadi itu adalah pesan Tuhan Yesus untuk kita semua. Jadi dari cerita hari ini kita sudah belajar banyak hal, ya. Yang pertama, kita belajar untuk mendengarkan dengan benar ketika ada orang yang sedang mengajarkan firman Tuhan, ya. Yang kedua, kita belajar untuk mentaati firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Yang ketiga, kita juga diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk mewartakan atau mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain. Ya. Nah, sampai di sini firman Tuhan kita hari ini. Lause akan menutupnya di dalam doa. Adik-adik boleh bersikap doa yang baik, ya. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang boleh mengajarkan kami, untuk kami boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami boleh memiliki telinga seperti seorang murid yang mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga belajar untuk kami boleh mentaati firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga mau mewartakan dan mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan sudah memberikan orang-orang yang dapat mengajarkan firman Tuhan kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami, kiranya Tuhan yang boleh berkati, Tuhan yang boleh sertai. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk aktivitas kita hari ini, kita akan sama-sama belajar ayat hafalan dari Yohanes 1 ayat 14, ya. Kita sama-sama mau menghafalkan ayat dari Yohanes 1 ayat 14. Oke, selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.